Osteomelitis definisinya adalah infeksi tulang dan sumsum tulang. Jadi infeksi pada tulang juga sumsum tulang. Bisa bersifat akut, bisa kronis. Ya. Nah, osteomelitis akut ini disebabkan oleh kuman yang berasal dari fokus infeksi. Yang kronik terjadi akibat dari osteomelitis akut atau akibat patah tulang terbuka. Ya. Jadi kalau ada osteomelitis akut tidak ditangani segera, nah lama-lama dia berubah menjadi kronis. Ya, gitu. Lalu apa saja sebabnya? Yang pertama ini patogen utamanya adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Streptococcus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Ya. Kemudian pada anak-anak banyak terjadi akibat infeksi tenggorokan. Jadi kalau ISPA, batuk pilek, infeksi di amandel begitu, di tonsilitis, itu jangan dianggap enteng. Ya, harus segera ditangani karena bisa jadi nanti berdampak pada osteomelitis. Ya, bagaimana bisa infeksi tenggorokan kok sampai kemudian menimbulkan infeksi tulang dan sumsum tulang? Penyebarannya lewat hematogen. Ya, jadi mengalir lewat darah. Ya. Dan pada orang dewasa itu akibat invasi langsung pada trauma. Tidak ada trauma, patah tulang misalnya, ya, kemudian masuk ke situ kuman penyebabnya, ya, beberapa yang utama di atas ini, kemudian menimbulkan infeksi. Ini adalah gambar yang terjadi pada pasien dengan infeksi osteomelitis yang dilakukan tindakan Ilizarov. Ini ya, Ilizarov. Ya. Jadi ada beberapa ring begitu ya yang melingkar, kemudian di apa namanya? Di bor dari sisi kiri ke sisi kanan tembus tulangnya, kemudian disatukan. Nah, ini bisa diputer. Jadi ada rod ini apa namanya? Besi yang berulir ini itu ada bautnya di sini. Jadi dia bisa diputar agar memanjang. Kenapa begitu? Karena pada osteomelitis ini nekrosis tulangnya. Tadi oleh kelompok disebutkan ada pemendekan, ya. Jadi nekrosis dibuang tulangnya saat dibersihkan, saat dioperasi, dan kemudian akan memendek dia. Nah, supaya panjang lagi, dipasanglah ini Elizarov, ya. Perawatannya, tindakan ini lama, kemudian perawatannya susah, yang butuh kerjasama baik antar pasiennya juga dengan petugasnya, ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Secara patofisiologi kira-kira ini ya, organisme masuk lewat metafisis. Ya. Invasi secara langsung atau tidak langsung ya, secara hematogen. Metafisis ini tempat yang disukai, kenapa? Karena tempatnya relatif hangat, banyak pembuluh darah di situ, kaya akan nutrisi, dan oleh karena itu baik bagi pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Nah, kemudian kalau sudah ada kuman di situ, kemudian organisme ini akan memproduksi pus. Terjadilah namanya proses supurasi. Awalnya lokal, terbatas di dalam medula, ya. Tapi saat jumlah pus bertambah banyak, kemudian menyebar lewat kanal Volkmann, di dalam tulang ada kanal Volkmann, lalu menembus korteks tulang dan jaringan terdekat sampai ke subperiosteum, dan akhirnya jika tidak terdeteksi serta tidak ditangani akan terbentuk sinus ke permukaan kulit sehingga nanti kulit akan menegang, kemudian bisa luka di situ, abses gitu ya. Jadi proses terjadinya dari dalam. Bisakah dari luar? Bisa juga. Nah, ada infeksi dari luar misalnya pada selulitis, orang dengan diabetes begitu, mudah selulitis, kemudian selulitis tidak ditangani dengan baik, terus dia menginvasi ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai kena tulang. Ya. Nah, purulen menyebar ke sekitar kulit. Jadi kalau tadi proses supurasi itu menghasilkan cairan karena pus maka disebut purulen, menyebar ke sekitar tulang, sepanjang batang tulang dan ke dalam jaringan lunak di luar tulang. Ya. Ada otot kemudian kulit, ya.
Sel-sel tulang yang rusak dan mati yang kemudian disebut sequestrum ini menjadi padat kemudian mati, tidak berfungsi. Tulang-tulang baru mulai dibentuk dari lapisan di dalam sel-sel periosteum, itu disebut dengan involucrum. Nah, selama perkembangan penyakit ini, tulang menjadi lemah dan tentu mudah fraktur. Kalau mengenai jaringan lunak, apa yang akan kelihatan? Tegang akibat akumulasi purulen. Dan dari luar dia akan tegang, permukaan kulitnya mungkin akan kemerahan, lebih hangat, ya, lebih mengkilap karena peregangan itu, ya. Kemudian rasa sakit, bahkan kadang-kadang nyeri hebat yang tidak reda dengan istirahat. Tenderness ini kulit yang mengalami osteomyelitis di bawahnya itu akan teraba lunak, kemudian nyeri. Itulah tenderness namanya. Kemudian ada peningkatan suhu, kadang-kadang juga edem. Kalau secara umum klasifikasinya dibagi dua, ya, primer dan sekunder. Yang sekunder dibagi lagi menjadi akut dan kronik. Yang primer ini apa? Karena oleh invasi dan implantasi atau masuknya mikroorganisme langsung ke dalam tulang. Ya. Terbatas pada tempat tertentu yang tadi disenangi adalah metafisisnya. Penyebabnya apa? Ada open fracture atau operasi bedah tulang, ya, yang menyebabkan ada jaringan yang terbuka karena sayatan. Nah, itu tempat masuknya di situ. Kemudian yang sekunder ini bersifat hematogen, menyebar melalui aliran udara, perluasan infeksi secara langsung dari jaringan lunak di sekitarnya atau di dekatnya. Misalnya ada selulitis tadi itu mengenai jaringan lunak, kemudian meluas terus menyebar ke tulang yang berdekatan. Kemudian osteomyelitis sekunder ini ada dua, akut, biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri yang meluas, ya, berkembang bakteremia. Kemudian bakteremia ini kumannya bersarang di metafisis, berasal dari fokus infeksi, misalnya faringitis. Pada anak-anak tadi banyak faringitis, tonsilitis, ya, amandel, orang kampung bilangnya. Kemudian infeksi kulit, ya, ini kurang dari 4 minggu dari sisi waktu, disebut sebagai osteomyelitis akut. Kemudian yang kronik. Kronik ini adalah osteomyelitis akut yang lama terjadi dan tidak sembuh-sembuh sehingga berkembang menjadi kronik. Dari sisi waktu tentu lebih dari 4 minggu. Post traumatik, post operasi, sequel dari osteomyelitis akut yang tidak ditangani kemudian menimbulkan osteomyelitis kronik. Lalu ada lagi insidious onset, artinya apa? Kejadiannya itu tidak diduga, kemudian berkembang tanpa disadari, gitu ya. Kemudian muncul osteomyelitis. Itu disebut dengan insidious onset. Ya. Misalnya pada Brody abscess, ya, kepada tuberculosis osteomyelitis, pada spirocheta osteomyelitis, chronic non-suppurative osteomyelitis atau GER. Anda coba dicari ini, ya, apa itu Brody abscess, tuberculosis osteomyelitis dan lainnya. Ini adalah gambar-gambar orang yang memperlihatkan osteomyelitis kronis, ya. Ini, kemudian ini tadinya fraktur, ini tidak ditangani dengan baik, tulangnya masih nongol di sini, kemudian jaringan lunaknya tumbuh overgrow, ya, berlebihan sehingga bulging seperti ini, ya. Ini juga sama osteomyelitis kronik, demikian juga ini. Nah, post traumatik atau post operasi sesudah fraktur terbuka kemudian terjadi infeksi, ya. Fraktur tertutup post orip yang mengalami infeksi ini juga bisa terjadi. Kemudian pencegahannya tentu melakukan penanganan dengan cara yang hati-hati pada jaringan lunak, kemudian sterilitas diperhatikan, antibiotik profilasis diberikan, lalu homeostasis dan drainase, resuction drainase juga diperlukan. Ini adalah orang yang memperlihatkan X-ray atau ronsen yang memperlihatkan osteomyelitis kronis post fraktur terbuka. Jadi Anda perhatikan ini bekas fraktur nih, ya.
ya, kemudian mengalami uh, infeksi. Ya. Kemudian ini juga sama nih, osteomielitis post trauma. Saya perhatikan ini tulangnya sudah apa namanya nekrosis, rapuh ya. Kalau yang normal kan padat ya tulang itu. Ya seperti ini nih. Kalau ini sudah banyak longgar-longgar nih, perhatikan ya. Banyak longgar-longgar, densitasnya hilang. Kemudian kronik sequel akut, jadi terbentuk pistel, drainase sinus, ada kavitas, kavitasi ya, kemudian atau kloaka namanya, kemudian ada sequestra atau sequestrum tadi itu ya, sel tulang yang infeksi dan mati, kemudian ada involucrum. Nah ini sequestrum, pembentukan sequestrum. Jadi ada tulang di sini ya, kemudian tulang-tulang baru dibentuk di sini. Lalu C ini adalah granulasi, kemudian D itu adalah mana D? Ini ya, kloaka, lubang sinus ya. Kemudian E adalah sequestrum. Nih, infeksi tulang, sel-sel tulang yang sudah mati. Ya. X-ray ini menunjukkan kerusakan osteomielitis pada jaringan tulang yang kelihatan sangat rapuh tulangnya ya. Ini adalah selulitis nih yang bisa dialami oleh pasien biasanya yang dengan diabetes, terbentuk abses kecil. Dan kalau abses kecil ini tidak diatasi, dia akan masuk terus ke bawah ya. Jadi menginvasi bagian bawahnya sehingga tulang juga bisa terinfeksi. Komplikasinya antara lain adalah fraktur patologis. Jadi ketika mengalami osteomielitis maka tulangnya rapuh. Nah, karena rapuh dia mudah patah. Patah pada orang di mana tulangnya mengalami penyakit disebut fraktur patologis. Kemudian deformitas, ya tadi kita perhatikan semua gambarnya menunjukkan deformitas, ya bengkok, lihat ya ini. Kemudian amyloidosis, malignansi ya, squamosal sel karsinoma, karsinoma sel squamosa, ya, bisa berkembang ya. Kenapa di metafisis? Tadi sudah dijelaskan sebetulnya di depan tadi, karena metafisis ini, sini ya, metafisis nih, di daerah ini, area ini, itu banyak mengandung pembuluh darah. Lihat pembuluh darahnya. Sel-sel tumbuh cepat sehingga rawan pembuluh darahnya tipis, mudah cedera. Sini ya. Dinding banyak mengandung pembuluh darah. Aliran darah lambat karena berbentuk seperti rambut. Ya, jadi jaring-jaring pembuluh darahnya kecil-kecil seperti rambut. Kemudian secara klinis akan terlihat adanya riwayat infeksi kulit atau riwayat ispa. Ini perlu diklarifikasi, ditanyakan. Adakah riwayat penyakit infeksi di tonsil misalnya, batuk pilek ya. Kemudian demam tinggi, nadi cepat, Malaysia, nyeri setempat tidak hilang dengan istirahat, leukositosis, leukositnya naik. Kemudian apa namanya? Kultur darah positif ya. Ini adalah gambaran klinis orang dengan osteomolitis pada foot diabetik, pada kaki diabetik ya. Yang sebelah sini. Yang ini adalah yang selulitis tadi. Nah, pemeriksaan fisiknya apa? Look, feel, mop. Ya, look itu diinspeksi. Ekstremitas yang terkena dipertahankan imobil, diam, mula-mula kelihatan normal, kemudian bisa berubah bengkak dan merah. Lalu feel, palpasi ya. Jadi tekan hangat saat di atas metafisis atau apa namanya keluhan-keluhan lain yang Anda bisa periksa ya, lakukan pemeriksaan fisik. Dan move ekstremitas tidak mau digerakkan
atau gerakan pasif menimbulkan nyeri. Tentu tentu apa harus kita upayakan agar pemeriksaan ini datanya kita dapatkan, ya. Kemudian ini adalah extremities pada metatarsal. Ya. Nah, radiologi pada X-ray 10 hari pertama itu mungkin tidak menunjukkan adanya perubahan di apa namanya 10 hari pertama, ya. Gitu. Kemudian timbul refraction, penurunan kepadatan tulang. 2-3 minggu timbul reaksi periosteum. Kemudian bone scan dengan TE99 itu menunjukkan akan adanya hotspot pada metafisis. Lalu pada pemeriksaan MRI bisa dideteksi subperiosteal abscess. Ya. Terakhir CT scan. Ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan kasus vasculitis. Kemudian laboratorium akan menunjukkan leukositosis, LED-nya meninggi, kultur darah positif, mungkin ditemukan Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus, dan juga Pneumococcus. Ya. Lalu apa penata laksanaannya? Diberi cairan intravena, ya, intravenous fluid drip. Kemudian diberikan antibiotik parenteral, juga analgetik, antipiretik. Nah, ini adalah pembedahan. Gambar di samping itu menunjukkan ketika dibuka pusnya banyak yang keluar, tuh. Ya. Di, dalam pembedahan penting dilakukan aspirasi untuk kultur, kemudian drainase, disebut dengan sauserisasi tulang yang terkena di krok, kemudian untuk membuang semua sel nekrotik. Apabila demam tidak turun sesudah 24 jam pemberian antibiotik adekuat, kemudian fiksasi eksternal, lalu amputasi tungkai bisa dilakukan, namun sekarang tindakan ini jarang dilakukan, ya. Nah, apa yang tindakan pendukung yang harus kita berikan? Pertama, bed rest untuk mempertahankan energi, ya. Kemudian bidai traksi untuk menurunkan nyeri sendi. Sling, gendongan, kain gendong tangan tuh. Gips untuk mencegah fraktur pada tulang yang lemah. Gips juga harus berjela untuk mengganti balutan jika diperlukan. Nah, ini ada algoritma pemberian antibiotik, ya. Jadi berbeda antara pemberian antibiotik pada infeksi jaringan lunak seperti jaringan organ cerna misalnya, ya, dengan tulang. Jadi setelah diagnosis klinik ditegakkan, ya, kemudian diagnosis secara mikrobiologi juga dilakukan melalui bone aspirasi misalnya, kemudian kultur darah, kemudian kultur dari tempat septik lainnya, ya. Nah, kalau sudah didapatkan itu semua, maka terapi antibiotik diberikan dengan dosis tinggi secara parenteral atau berdasarkan pada gram, ya, gram negatif atau gram positif gitu, atau pada pengalaman empiris dalam memberikan terapi. Terapi antibiotik ini dengan dosis tinggi parenteral, ya, berdasarkan pada gram dari bahan yang diperiksa itu, ya.
Kemudian kultur dan memeriksa kesesuaian dengan antibiotiknya. Kemudian mengubah antibiotik jika diperlukan. Ini adalah juga penelitian yang dilakukan terhadap antibiotik yang ditanam di dalam tulang ya. Disebut antibiotik impregnated cement bed ya. Ini adalah beberapa hasil penelitiannya ya. Ini pembahasannya. Nah, kemudian kita lihat komplikasinya. Yang pertama septikemia, yang meninggal, ini akan menyebabkan meninggal. Kemudian osteomielitis kronik, dari yang akut tidak tangani berubah menjadi kronik. Ya. Kemudian septic arthritis, infeksi metastatik menyebar ke organ lain. Kemudian leg discrepancy. Leg discrepancy ini adalah pendek sebelah kakinya ya, atau ekstremitasnya. Nah, kemudian pengkajiannya apa yang harus dilakukan? Pertama, riwayat ISPA atau trauma terbuka pada 3-4 minggu sebelumnya, itu harus digali. Ya. Kemudian proses inflamasi, apa yang harus kita cari datanya? Peningkatan suhu, berarti harus diperiksa suhunya. Edema, pelunakan, nyeri ringan sampai berat, harus dikelola semua ini ya. Bagian yang terkena mungkin tidak dapat digunakan. Kemudian proses sistemik harus kita cek juga ada demam tidak. Biasanya intermittent demamnya 103-104 derajat Fahrenheit. Kalau ingin tahu berapa suhunya setara dengan suhu derajat Celcius, tinggal konversi aja ya di Google. Kemudian malise, kelemahan. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pengkajian. Kemudian penyebaran ke jaringan lokal, tempat yang berdekatan dengan infeksi yang sedang terus terjadi, itu juga perlu dicek ya. Keluhan psikososial, keluhan-keluhan yang berkaitan dengan body image, kecacatan akibat progresi penyakit yang berlangsung lama, itu juga perlu digali ya, karena berpotensi mengalami keluhan psikososial. Nah, diagnosisnya nyeri ya, gangguan mobilitas fisik, perubahan proporsi jaringan, gangguan pegas kulit, gangguan body image, dan dari aspek kesekretariatan. Ya, jadi ada diagnosisnya ini ya, ada 6 setidaknya. Saya kira yang lain bisa berkembang ya. Nah, untuk mengatasi nyeri apa yang dilakukan? Pertahankan bed rest, batasi aktivitas, diberi analgetik. Biasanya bisa diberikan aspirin misalnya. Jaga anggota gerak yang terkena secara hati-hati untuk mengurangi penekanan dan nyeri. Gunakan kain gendong atau sling yang tepat. Kemudian lagi ya, diberikan antibiotik IV ya sesuai program, monitor responnya. Nah, antibiotiknya harusnya dilakukan setelah uji uji sensitivitas ya, uji resistensi ya. Dorong agar melakukan aktivitas hiburan untuk mengalihkan perhatian dari kondisinya. Untuk mengatasi gangguan mobilitas fisik, maka kita harus lakukan ROM, sendi yang sehat, untuk menurunkan kekakuan, mencegah kelemahan. Kemudian selain itu, kita juga perlu mendorong melakukan self-care.
lalu melakukan exercise. Gunakan kursi roda atau crutch. Ya, pakai yang aman itu adalah non weight bearing. Nanti akan kita pelajari apa itu non weight bearing, partial weight bearing, full weight bearing, dan sebagainya. Kemudian diagnosis untuk perubahan perfusi jaringan, maka yang harus kita lakukan adalah observasi status neurovaskuler distal. Apa saja itu yang perlu kita cek dari sini? Yang pertama, ada enggak warnanya pucat, misalnya ya, kemudian kebiruan, kemudian nandinya, pulsasinya, diraba itu di bagian distal dari daerah fraktur, ada 3 pulsasinya, nadinya, kekuatannya, ya, nah, itulah observasi status neurovaskuler distal. Kemudian elevasi ekstremitas pas operasi, ya, manipulasi operasi atau dampak dari trauma itu akan menimbulkan bengkak. Jadi untuk menguranginya maka dielevasikan supaya bengkaknya berkurang, ya, perfusinya membaik. Kemudian gangguan integritas kulit, diangkat bidainya untuk melakukan perawatan dan menilai kondisi kulit. Ganti balutan sesuai kebutuhan, lakukan perawatan luka post-op dengan teknik aseptik, ini penting, ya, gitu. Kemudian gangguan body image juga bisa terjadi. Jelaskan rasional terapi yang lama untuk mengatasi penyakit. Ya, jadi gini, pengobatan antibiotik pada kasus osteomyelitis itu lebih lama ya daripada infeksi pada jaringan lunak. Kenapa? Karena pembuluh darahnya kecil, kemudian laju peredarannya tidak sebagus pembuluh-pembuluh darah yang mengenai pembuluh darah yang ada di otot. Ya, kalau di tulang itu pembuluh darahnya kecil, kemudian laju alirannya juga lambat, ya, gitu. Kalau di otot itu kan ada kontraksi otot akan membantu mempercepat alirannya. Kalau di sana tidak ada. Dikaji peralatan, bidai, Hoffman, dan lain-lain untuk memperbaiki fungsi dan respon pasien. Kemudian, jika amputasi dilakukan, maka lakukan persiapan preoperasi. Keluhan-keluhan verbal tentang kehilangan bagian tubuh itu perlu digali. Pasca amputasi, lakukan perawatan untuk meningkatkan penyembuhan luka dan mencegah komplikasi. Dinaikkan, ditinggikan area postoperasi, ya, dirawat luka dan stamnya, kemudian dorong pasien dan keluarga untuk selalu berinteraksi untuk mempertahankan hubungan dan peran-peran yang biasanya. Kurang pengetahuan yang terakhir, jelaskan rasional tujuan maupun hasil yang diharapkan dari terapi antibiotik yang lama, jelaskan efek samping antibiotik, juga tujuan latihan ROM yang kontinu, ya. Nah, ini ada kasus yang Anda bisa pelajari, ya. Ini adalah pasien dengan patah tulang. Coba lihat. Nah, ya ini patah, ya. Kemudian dilakukan pemasangan plate, kemudian screw, ya, itu. Nah, ini awalnya. Kemudian dia mengalami infeksi, ya, pas operasi beberapa 2 tahun dia tidak sembuh-sembuh. Jadi ini mengalami infeksi. Ya, ini nampak skrunya sudah, plate-nya sudah mulai longgar. Skrunya ini lihat ada longgar, ya. Tidak lagi kuat seperti ini, ya. Nah, ini juga tulang-tulangnya sudah longgar, osteomyelitis, ya.